bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas tentang ketika kita menaiki tangga karakter. Kenapa? Karena semakin tinggi kita naik kepada karakter kita, maka semakin tinggi juga pertumbuhan kepribadian kita. Nah, kita akan membahas bagaimana menaiki tangga karakter. Menaiki tangga karakter adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sengaja. Dan itu memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mengembangkan pola pikir yang tepat dan mempelajari anak tangga mana yang perlu diletakkan di tempatnya supaya kita dapat bertambah lebih baik. Nah, ada beberapa tips untuk menaiki tangga karakter. Yang pertama, kita harus berfokus menjadi lebih baik di dalam diri kita dibanding di luar diri kita. Ini tentang pembentukan karakter. Saya percaya adalah hal yang sangat wajar, sangat manusiawi kalau kita lebih peduli pada penampilan luar kita. Itu nggak salah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita lebih mencemaskan penampilan luar kita daripada kondisi batin kita yang sesungguhnya. Reputasi kita muncul dari apa yang orang lain percayai mengenai penampilan luar kita. Karakter kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya yang ada di dalam kita. Dan kabar baiknya adalah bila kita memusatkan perhatian untuk menjadi lebih baik dari dalam diri kita daripada luar, lambat laun kita juga akan menjadi lebih baik dari luar kita. Mengapa demikian? Karena begini, batin mempengaruhi fisik. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, penulis kitab bijaksana King Solomon menuliskan begini, apa yang kita pikir dalam hati kita, demikianlah pula kita adanya. Pemikiran kuno tersebut telah digaungkan oleh penulis kitab hikmat yang lain dan telah dibenarkan oleh ilmu pengetahuan modern. Para coach pada saat ini mengajarkan pentingnya membayangkan kemenangan. Para psikolog menyoroti kekuatan gambaran diri dalam tindakan seseorang. Para dokter memperhatikan pengaruh harapan dan sikap yang positif terhadap kesembuhan. Apa yang kita percayai adalah sesuatu yang penting. Kita menuai apa yang kita tabur. Apa yang kita lakukan atau kita lalaikan dalam kehidupan kita sehari-hari mempengaruhi jati diri kita. Jika kita mengabaikan hati, pikiran, dan jiwa kita, itu akan membuat penampilan luar kita sama dengan batin kita. Lalu yang selanjutnya, kemenangan batin mendahului kemenangan fisik. Bila kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan saat kita harus melakukan, suatu hari nanti kita dapat melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan saat kita ingin melakukannya. Dengan kata lain begini, sebelum kita dapat melakukan sesuatu, kita harus mewujudkan dahulu. Coba
Saya sering mengamati orang-orang yang kelihatannya melakukan semua hal baik di luar dirinya, namun mereka tidak meraih kesuksesan atau keberhasilan. Jika itu terjadi, saya biasanya mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam hati mereka yang perlu mereka ubah. Perbuatan baik di luar diri sendiri yang disertai motivasi yang salah di dalam hati tidak akan memberikan kemajuan yang tahan lama. Perkataan benar di luar diri yang disertai pemikiran yang salah di dalam batin kita tidak akan menghadirkan kedamaian yang tahan lama, tidak akan menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Ekspresi kepedulian di luar diri yang disertai hati yang penuh kebencian atau nista di dalam batin tidak akan menghadirkan kedamaian yang tahan lama. Pertumbuhan yang berkesinambungan, pertumbuhan yang menghasilkan sukses yang bertahan lama adalah hasil dari kekompakan antara yang di dalam dan yang di luar kehidupan kita. Dan memperbaiki apa yang di dalam harus dilakukan terlebih dahulu dengan sifat karakter yang kokoh yang menyediakan fondasi bagi pertumbuhan kita. Jadi, kita perlu membangun sesuatu dari dalam diri kita sendiri. Karena itu yang menjadi pondasi kokoh bagi pertumbuhan kepribadian kita. Salam untuk membangun bagian dalam atau batin kita agar pertumbuhan kepribadian kita menjadi lebih baik. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.